sahabat insan catur sekalian, selamat datang di channel Babang Catur. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas permainan akhir benteng. Bang, benteng itu yang punya tanduk ya, yang sering ngejar-ngejar orang bang. Bukan deh, itu banteng. Abang lagi bicara tentang catur dek. Kan buah catur itu ada pion, kuda, gajah, benteng, menteri, dan raja. Oh iya bang, lanjut bang. Hehehe. Permainan akhir benteng mungkin adalah jenis permainan akhir yang paling penting dan paling sulit. Kenapa bang? Paling penting karena permainan akhir benteng lebih sering muncul dari sekian banyak praktek permainan akhir catur. Dan paling sulit karena kita harus menyerap dan mengingat pengetahuan yang jauh lebih besar daripada permainan akhir lainnya. Seperti pacar abang dong, penting buat abang, tapi sulit tuh dipahami. Hehehe. Si adek tahu-tahu aja. Oke, kita lanjut. Pada permainan akhir benteng, terdapat teori posisi yang canggih dengan buah catur yang sederhana. Misalnya, benteng dengan pion melawan benteng. Dan situasi seperti ini pun sering terjadi dalam praktik permainan catur. Ini berarti bahwa kita tidak dapat mengabaikan pelajaran sejumlah posisi yang tepat pada permainan akhir benteng ini. Nah, di sini sudah saya sajikan permainan akhir benteng dan pion melawan benteng. Dalam literatur catur, situasi ini biasanya disebut sebagai posisi Lucena. Jika putih giliran melangkah, maka putih yang menang. Beneran bang? Penasaran ya? Oke, mari kita perhatikan. Pertama, putih menjawab dengan benteng ke peta G1, skak, menjauhkan raja hitam dari peta promosi pion putih. Selanjutnya, hitam menjawab raja ke petak H7. Kalau raja hitam ke petak F6, bagaimana bang? Nah, jika raja hitam melangkah ke petak F6, di sini putih dengan mudah menjawab raja ke petak F8 dengan tujuan mempromosikan pion putih. Dan jika hitam melangkahkan bentengnya ke petak A8 skak dengan tujuan menjaga petak promosi pion putih, putih dengan mudah melangkahkan pionnya untuk promosi. Jika hitam melangkahkan bentengnya ke petak H2 dengan tujuan mematkan raja, di sini putih tinggal mempromosikan pionnya. Dan jika hitam melangkahkan benteng ke petak H8 skak dengan tujuan skak mat, namun di sini putih dengan mudah menutup lajur skak benteng. Oh gitu bang, sip lah. Kita lanjut, dan wow, di sini ada langkah manis dari putih, yaitu benteng ke peta G4. Seperti aku dong bang, manis. Hehehe. Memangnya tujuan melangkahkan benteng ke petak G4 apa bang? Nah, mari kita perhatikan kelanjutannya. Hitam menjawab benteng ke petak D2 dengan tujuan membatasi raja putih yang ingin keluar dari petak promosi. Namun, di sini raja putih
masih bisa keluar dari petak promosi dengan melangkahkan raja ke petak F7. Hitam menjawab benteng ke petak F2, skak. Putih membalas dengan raja ke petak E6. Hitam menjawab benteng ke petak E2, skak. Putih membalas dengan raja ke petak F6, menghindar dari ancaman skak sambil menjaga pion E7. Hitam menjawab benteng ke petak F2, skak. Putih membalas dengan raja ke petak E5. Hitam kembali mengancam dengan benteng ke petak E2, skak. Dan boom, putih menjawab benteng ke petak E4, menutup lajur ancaman benteng. Dan hitam menyerah karena langkah promosi pion putih tidak terbendung lagi. Putih menang. Wah, keren bang. Mantap kali langkahnya bang. Nah, putih mempunyai pilihan langkah lain untuk menang pada bangunan ini, seperti berikut ini. Pilihan kedua, putih menjawab benteng ke G1, skak. Hitam membalas raja ke petak H7. Putih menjawab benteng ke petak S1. Nah, sampai di sini putih sudah bisa dianggap menang. Duh, kok tiba-tiba menang bang? Cara menangnya putih gimana bang? Oke, caranya tinggal mendekatkan raja putih ke benteng hitam. Sehingga benteng hitam kehabisan langkah dan boom, langkah promosi pion putih tidak terbendung lagi. Oh gitu bang. Sip sip sip. Lanjut bang. Selanjutnya, pilihan ketiga. Putih menjawab benteng ke G1, skak. Hitam membalas raja ke petak H7. Putih menjawab benteng ke petak D1. Nah, sampai di sini putih sudah bisa dianggap menang. Bang, jelasin dong bang. Cara menangnya putih gimana bang? Oke, caranya sama dengan langkah benteng ke petak G4 tadi, yaitu benteng putih nanti tinggal menutup ancaman dari benteng hitam terhadap raja putih. Oh, oke sih bang. Mantap. Nah, sekarang bagaimana jika hitam giliran melangkah bang? Oke, mari kita perhatikan. Hitam menjawab benteng ke petak A8, skak. Putih membalas raja ke petak D7, satu-satunya jalan bagi putih. Hitam menjawab benteng ke petak A7, skak. Putih membalas raja ke petak D6. Hitam menjawab benteng ke petak A6, skak. Putih membalas raja ke C7 dengan tujuan mendekati benteng hitam.
Hitam menjawab benteng ke petak A7 skak. Namun apa daya, usaha Raja Putih untuk mendekati benteng hitam sia-sia karena raja tidak bisa meninggalkan pion yang terancam, sehingga hasilnya pun remis. Kasihan ya Putih Bang, padahal Putih menang satu pion dari hitam. Tapi hasilnya malah remis hanya karena giliran hitam yang melangkah. Nah, itulah permainan akhir benteng. Bentuk bangunannya sederhana, namun ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Maka dari itu, kita mesti menguasai teknik-tekniknya. Oke Bang, lanjut Bang. Nah, beda halnya jika posisi bangunan ini kita geser satu lajur ke kiri, kecuali benteng hitam. Pada bangunan ini, pengawasan dari samping oleh benteng hitam tidak berpengaruh lagi untuk putih. Kok nggak bisa berpengaruh Bang? Bisa gitu ya? Karena benteng hitam tidak cukup jauh dari pion putih. Baik, mari kita perhatikan. Hitam menjawab benteng ke petak A8 skak. Putih membalas raja ke petak C7. Satu-satunya jalan bagi putih. Hitam menjawab benteng ke petak A7 skak. Putih membalas raja ke petak C8. Hitam menjawab benteng ke petak A8 skak. Dan boom, putih melangkahkan raja ke petak B7. Tujuan putih pun tercapai dengan mengincar penguasaan pada ancaman samping benteng hitam. Hitam tidak punya pilihan langkah lagi di sini. Promosi pion putih tidak dapat dihindarkan lagi. Putih menang. Wah, bisa gitu ya Bang. Padahal tadi hanya bergeser satu lajur aja. Lumayan ya belajar benteng ini. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi, tergantung teknik-tekniknya. Mantap Bang. Terima kasih ya Bang. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita simpulkan terlebih dahulu. Cukup sekian ya teman-teman. Jika ada masukan, silakan di komen di kolom komentar. Sampai jumpa semuanya. Selamat bertemu kembali di video berikutnya. Dah.